bukan sekedar untuk meminta supaya DPR mencabut, membatalkan perpu itu, perpu maksiat itu. Kembali lagi di channel saya WJ Paling 91, pastinya yang masih seru dan terupdate kabar yang lagi trending topik gitu kan. Sebenarnya nih saya udah ngantuk. Ini tepatnya jam 3:30 gitu, belum tidur juga. Tapi pas lihat ada Bang Rocky Gerung lagi menyampaikan aspirasi, lagi orasi gitu kan, membantu serikat pekerja dan serikat buruh di depan gedung DPR di Senayan, Jakarta. Jadi ya ini seru nih, saya ikut reaction juga kayak gitu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video yang satu ini. Rakyat Indonesia. QSBSI 92 membela sejahtera. Nah itu ya videonya yang barusan tanggal 28 Februari. Sekarang Februari atau Maret ya? Februari ya? Februari 2023. Buruh atau ribuan buruh, mungkin bisa jutaan buruh, merapat dan berbondong-bondong di depan gedung Senayan, Jakarta. Gedung DPR pastinya ya. Nah ini pas gua simak, ada orasi dari Bang Rocky Gerung ini. Beliau kan pengamat politik ya, pastinya paham betul arah tujuannya kemana gitu kan, sampai beliau membantu serikat buruh, serikat pekerja dari aliansi gabungan seluruh Indonesia, sampai beliau menyampaikan aspirasi tersebut. Yang pertama beliau menyebutkan bahwa pemilu itu harus dilakukan karena setiap penundaan artinya ada perencanaan kejahatan. Ini pandangan saya pribadi, kalau mengenai politik saya kurang paham ya. Tapi kita lihat videonya dulu. Tanpa inovasi, militan cerdas mandiri. Nah itu ya, buat masyarakat luas, khususnya buat para pekerja atau buruh juga gitu kan, serikat pekerja, serikat buruh di seluruh Indonesia. Beliau juga menyampaikan bahwa supaya DPR mencabut atau membatalkan perpu itu, perpu maksiat, beliau ungkapkan seperti itu di orasinya. Karena kata beliau, ungkapan beliau, ketidakadilan sosial dari Sabang sampai Merauke gitu. Kirain saya dari Sabang sampai Merauke, kirain keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi emang iya sih dari Sabang sampai Merauke, karena memang ini demi kesejahteraan buruh gitu kan, mengenai perpu cipta kerja. Nah kenapa sih cipta kerja ini kok harus ditolak atau dicabut? Karena memang sangat merugikan bagi kalangan buruh gitu kan, seluruh Indonesia pastinya. Sebenarnya hari kemarin saya juga dapat undangan gitu kan dari sekretaris bahwa saya diundang untuk ikut aksi demo atau unjuk rasa ke Jakarta atau gedung DPR Senayan, Jakarta. Cuman karena ada kendala waktu, terus ada keperluan, jadi saya nggak bisa hadir kayak gitu sih. Nah kirain nggak ada Bang Rocky Gerung gitu kan, pengamat politik yang mana beliau menyempatkan diri untuk menyampaikan aspirasi masyarakat luas. Jadi bukan buruh saja, jadi semua lah, karena memang undang-undang cipta kerja ini sangat merugikan bagi kalangan buruh sendiri kayak gitu. Karena saya juga pernah di buruh, sampai sekarang pun ya masih buruh, karena saya bukan pejabat gitu kan, bukan artis, bukan siapa-siapa, tetap masih buruh. Nah kerugiannya gini, dari UU Cipta Kerja ini sekarang gini, pedagang kaki lima atau pedagang asongan, mereka siapa sih yang beli gitu logikanya? Ya pastinya dari kalangan buruh, karena nggak mungkin lah, contoh makanan ringan nih, batagor, somai, cuangki, bakso dan lain-lain kayak gitu, pejabat gitu kan jarang-jarang gitu kan membeli pedagang asongan atau pedagang angkringan atau warkop yang lain-lain kayak gitu. Pastinya mereka setelan kafe, hotel dan lain-lain lah, rumah makan mewah kayak gitu. Jarang-jarang pastinya ya kayak gitu. Sedangkan yang umum pastinya dari siapa sih yang beli gitu kan logikanya? Pastinya dari kalangan buruh itu sendiri. Kayak gitu logikanya. Nah, kerugian untuk buruh sendiri, serikat pekerja maupun serikat buruh, karena memang ketika UU Cipta Kerja ini tidak dicabut atau tidak ditolak, efeknya apa sih? Ke semua keluarganya. Contoh pekerjanya ibunya, istrinya, pasti ke suaminya, imbasnya ke anak-anaknya. Kalau dari suaminya yang bekerja, imbasnya ya ke anak-anaknya, ke istrinya. Belum bayar kontrakan, kosan, belum makan buat setoran motor atau makan yang lain lah, buat biaya anak, biaya yang lainnya nggak cukup. Karena memang
ingin adanya perubahan. Oh iya bentar, sebelum saya lanjut biar jelas ya. Biar jelas, nanti disangkanya YouTube Wijipeli ngebahas tentang buruh segala gitu kan. Yang harusnya, maaf ya, nanti saya lanjut. Nah, yang harusnya hari tadi tanggal 28 Februari 2023 saya dapat undangan dari sekretaris. Karena saya udah menjadi mantan gitu kan, saya pernah menjabat jadi ketua konsolidasi. Dan tadinya saya ada tujuan pengen bertemu dengan ketua umum SBSI 92 gitu. Sambil saya menjalankan tugas atau membantu yang namanya di buruh itu atau serikat pekerja itu pastinya ada solidaritas. Nah, solidaritas ini mau hujan, mau panas, mau apapun itu, mau ada rintangan, pastinya bukan suatu hal yang aneh lah ya bagi mereka termasuk saya sendiri. Karena memang tadi ada halangan, terus saya juga hanya mantan gitu kan, hanya mantan ketua konsolidasi di pimpinan komisariat. Ya, saya agak enggan atau gimana lah ya, karena memang lagi bentrok dengan suatu hal yang penting gitu. Dan hari tadi ya saya gagal untuk bertemu dengan beliau, Ibu Sunarti, ketua umum saya pribadi dan ketua umum seluruh SBSI 92 pastinya tentunya juga kayak gitu. Nah, Bang Rocky Gerung juga menyampaikan bahwa ada spanduk gugurnya rakyat gitu kan, seorang rakyat. Dulu kita dobrak meminta masuk, tapi sekarang dikunci, apa nggak kurang ajar tuh? Kelak mulia, tiada hari tanpa inovasi, militan cerdas mandiri, angkat tangan. Udah nggak aneh ya, udah nggak aneh. Karena saya sendiri tiap demo, tiap aksi pasti gerbang atau gerbang gedung itu pasti pagarnya dikunci rapat-rapat. Udah nggak aneh sih. Padahal kita memperjuangkan hak-hak buruh gitu kan. Karena memang kalau kita merasa keberatan ya harusnya sepadan lah dengan perjanjian kerja atau perjanjian kontraknya bagaimana gitu kan. Intinya hal upah yang sesuai UMK ya kasihin sesuai upah UMK. Kalau UMR ya UMR, UMP ya harus UMP gitu. Jangan sampai di bawah UMK, di bawah UMR, di bawah UMP. Efeknya apa sih dari cipta kerja ini gitu kan? Analisa saya sendiri, pandangan saya sendiri karena dulu pernah menjadi buruh gitu kan di suatu perusahaan. Ya banyaklah kejanggalan gitu karena seakan-akan kayak borongan, outsourcing gitu kan, terus PHK secara massal itu terjadi. Dan hak-hak buruh tentang cuti haid, cuti hamil, semuanya itu pasti bertolak belakang gitu dengan aturan yang ada. Ada beberapa sih gitu. Cuman kalau sekarang karena saya sendiri udah keluar dari perusahaan tersebut ya udah berbeda mungkin ya aturannya atau gimana saya nggak paham. Tapi pas saya menyimak ada aksi demo unjuk rasa serikat pekerja dan serikat buruh kok tiada henti gitu kan, dari Omnibus Law, terus kenaikan BBM beberapa bulan yang lalu, sekarang cabut atau tolak UU Perpu Cipta Kerja. Berarti kan masih berjalan tuh di perusahaan manapun, mau garmen mau tekstil pasti masih berjalan. Dan dulu sebelum ada UU Cipta Kerja ini, perusahaan itu nggak berani untuk melakukan PHK massal atau semena-mena gitu kan, memberi aturan di luar aturan. Dalam artian begini, dalam artian pandangan saya pribadi sebagai konsolidasi waktu itu, contoh halnya ya ketika ada buruh yang haid atau cuti hamil pasti dikasihlah kesenggangan beberapa sesuai. Kalau memang di perusahaan tersebut ada PKB ya, buku PKB itu adalah perjanjian kerja bersama, pasti dikasihin. Ada pula yang sekarang karena UU Cipta Kerja ada yang nggak dikasihin. Dalam artian gini, contoh perjanjian cuti hamil berapa bulan gitu kan cuma dikasih 1 minggu atau 2 minggu udah disuruh masuk lagi. Atau dari penggajian dari upah yang seharusnya standar UMP, UMK atau UMR itu di bawah UMP, UMK, UMR. Dalam artian apa? Dalam artian ya seperti borongan, ya mending dikonveksi lah kayak gitu kan. Kita nggak pusing, bisa ngerokok, bisa ngopi, bisa bebas ngobrol. Kalau di perusahaan udah jelas, pastinya kita disiplin, ya nggak? Pastinya disiplin. Udah ketat, tekanan, belum target, kinerja, belum jam kerja, harus maksimal disiplin, jam sekian, pulang jam sekian. Terkadang ada yang lebih, rata-rata di bagian garmen. Yang seharusnya pulang atau dalam artian harus dibayar lembur, ada yang nggak dibayar lembur. Itu yang saya alami waktu itu ya. Tapi kalau sekarang saya kurang paham, cuman ketika lihat aksi demo hari ini unjuk rasa tanggal 28 Februari 2023 ini miris banget karena imbasnya banyak ya, pastinya ke keluarga, pasti ekonomi juga ya. Terasalah sama saya dulu kayak gimana, seakan borongan.
belum outsourcing, belum PHK massal bakal terjadi. Sekarang bagian perusahaan pun pasti akan semena-mena. Jadi ibarat kayak gini, mau kerja silahkan, nggak mau kerja ya silahkan. Nah seperti itu. Kalau dulu enggak. Karena apa? Jantungnya produksi di perusahaan itu adalah buruh itu sendiri. Contoh di garmen nih, tukang jahit. Mereka menjahit celana nggak mungkin menjadi baju. Pastinya kalau menjahit celana pasti jadi celana. Tapi kalau tanpa buruh yang di bagian produksi nggak akan jadi celana. Logikanya seperti itu. Ya nggak? Bagian personalia, manajemen mereka paham, mereka mengerti secara teori. HRD paham, secara aturan paham itu. Tapi di sisi lain, di saat praktek belum tentu. Mereka bisa mempraktekin kinerja seperti kaum buruh atau kaum pekerja. Dan ini Bang Rocky dulu kita dobrak meminta masuk Omnibus Law, Law menghina buruh berarti menghina keluarga buruh. Karena di situ ada emak, ada anak-anaknya. Mandiri, ku SBSI 92 membela sejahtera. Ya iyalah, karena memang gak sepadan gitu kan. Tenaga kita jadi tenaga kerja gitu kan, pribumi, jadi buruh. Ketika kita menjadi TKW, TKI, keluar negeri, tetap menjadi buruh. Tapi kenapa ketika ada TKA, tenaga kerja asing datang ke Indonesia, mereka seperti raja? Di mana sih logikanya? Ya nggak? Memang mereka dipekerjakan, memang mereka seperti kita buruh juga. Tapi dari pengupahan, dari penggajian mereka berbeda dengan kita, tenaga kerja pribumi. Betul atau betul? Karena yang saya alami nih di perusahaan dulu gitu kan. Contoh saya sendiri UMK waktu itu 3.100.000. Nah TKA tersebut datang ke Indonesia, mereka digaji pasti di angka kurang lebih 5 juta ke atas. Seperti itu. Dan Bang Rocky juga menjelaskan yang dituntut bukan sekedar upah, tapi perubahan dari sistem penggajian. Betul. Karena apa ya? Kita menggembor-gemborkan, kita orasi seakan-akan kita nggak didengar. Kenapa? Gerbang aja dikunci gitu kan? Minta mereka masuk ke dalam, sekarang mereka kunci. Apa nggak kurang ajar tuh? Bang Rocky berbicara kurang ajar tuh. Karena biasanya ketika buruh atau serikat pekerja itu melakukan unjuk rasa atau aksi demo, pastinya selang beberapa jam, beberapa waktu, entah sorenya, mereka udah berjuang, berkorban, hujan, panas, nggak peduli, sampai menahan lapar. Saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Endingnya apa? Pasti dipanggil beberapa ketua aliansi dari serikat pekerja atau serikat buruh tersebut masuk ke dalam ruangan atau ke dalam gedung DPR atau DPRD, terus melakukan bipartit secara tertutup. Barulah nanti akan tersampaikan terhadap anggota buruh, anggota pekerja yang lainnya. Keputusannya bagaimana. Tapi ini ternyata dipending. Maka dari itu aksi buruh unjuk rasa ini terjadi lagi. Seandainya DPR atau Dewan Pengupahan mencabut UU Perpu Cipta Kerja, insya Allah pastinya buruh pun tidak akan melakukan unjuk rasa atau aksi demo. Lancar. Kayak gitu sih. Terima kasih buat mahasiswa, buruh tani, kaum buruh miskin, serikat pekerja, serikat buruh, tempat berjuang. Salam solidaritas dan sehat selalu buat kalian yang di luar sana. Mohon maaf, hari tadi tanggal 28 saya nggak bisa hadir. Tadinya saya juga pengen hadir ke Senayan, Jakarta. Karena memang ada keperluan penting juga, saya ingin bertemu dengan beliau, Ibu Sunarti. Karena Ibu Sunarti, beliau ini adalah sosok orang yang mendidik saya dari nol sampai saya paham betul akan artian buruh, paham betul akan aturan tentang kinerja buruh. Dan beliau juga sangat berjasa besar terhadap saya karena memang ada pengalaman pribadi yang saya alami sampai beliau menjamin saya dari berbagai macam hal apapun itu. Salam solidaritas dari saya pribadi untuk seluruh buruh, untuk SBSI 92, militan cerdas mandiri, hidup buruh. Sang bendera, hidup buruh, hidup sejahtera. Kawan-kawan SBSI 92, Kasbi, Kopsi, FSPMI, SPN, dan semua buruh di Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda nama serikat, berbeda-beda bendera, tetapi kita tetap satu tujuan untuk sejahtera. Hidup